Bismillahirrahmanirrahim. Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Fakir Muhammad Khadafi Al-Syarawi Al-Farlisi, masih di MK Channel 28. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini dari awal sampai sekarang, sampai sebesar ini. Aku ucapin ribuan terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua. Di video kali ini aku ingin membahas tentang video sebelumnya, yang dimana di video tersebut aku membahas tentang dana desa yang digelapkan atau yang diselewengkan oleh Fir'aun akhir zaman. Kenapa aku bilang Fir'aun? Karena memang ya pemimpin zalim. Pemimpin yang zalim ya, walaupun dia tidak mengaku Tuhan, tapi namanya pemimpin yang zalim, menyengsarakan rakyat, menyusahkan rakyat, merampas uang rakyat, menindas rakyat. Itu ya kurang lebih sama seperti Fir'aun, karena dulu Fir'aun juga menindas rakyat. Nah, di sini aku mau menanggapi tentang beberapa komentar yang sebenarnya tidak penting sih untuk dibahas, tapi perlu aku bahas karena apa? Karena aku hanya ingin meluruskan bahwasanya apa yang aku ucapkan itu sudah berdasarkan fakta. Fakta di lapangan memang seperti itu. Dan kalau memang ada oknum-oknum atau sekelompok orang yang merasa itu tidak sesuai fakta, silakan buktikan bahwasanya ucapan aku itu tidak benar. Silakan buktikan bahwasanya apa yang aku ucapkan itu salah. Ya, balaslah dengan karya. Ya, bisa juga dengan cara Anda semua membuat YouTube atau membuat lagu untuk membalas apa yang telah aku ucapkan. Karya itu dibalas karya. Ada yang bilang begini, kalau membuat konten coba investigasi dulu benar atau enggaknya. Jangan asal-asalan buat video. Nah, yang ngomong seperti itu udah investigasi belum tentang video yang aku buat? Kalau belum ya investigasi dulu, cari tahu dulu lah tentang video-video yang aku buat. Jangan berkomentar seenaknya. Ya kalau memang merasa apa yang aku ucapkan itu tidak benar, silakan buktikan. Nggak perlu repot-repot Anda nulis di kolom komentar. Itu nggak ada gunanya juga dan nggak ngaruh sama sekali sama prinsip aku bahwasannya maju terus pantang mundur, sir wala takif. Itu pesan kita punya guru. Itu pesan kita punya idola. Itu pesan guru kita bersama, Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumaid. Berhenti kita mati, mundur kita hancur. Jangan tunggu menjadi orang yang benar untuk menyuarakan kebenaran. Dan jangan tunggu untuk menjadi orang baik untuk mengajak orang kepada kebaikan. Karena Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumaid pernah mengatakan, dan aku menukil ucapan beliau yang berbunyi seperti ini. Tidak gugur kewajibanmu untuk mengajak orang kepada kebaikan walaupun dirimu belum baik. Dan tidak gugur kewajibanmu untuk mencegah kemungkaran walaupun kau baru saja melakukan kemungkaran. Dan di surah Ali Imran tertulis bahwasanya kuntum khairul ummah, kalian adalah sebaik-baiknya umat yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Dan itu Allah nyatakan dalam Al-Quran bahwasanya yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran itu adalah sebaik-baiknya umat. Jadi siapa saja boleh untuk menyuarakan kebenaran, siapa saja boleh untuk mengajak kebaikan, siapa saja boleh untuk mencegah kemungkaran. Karena apa yang mau dibanggakan dari kita? Ibadah kita. Ustadz Dery Sulaiman pernah mengatakan begini, dan aku juga untuk sekian kalinya menukil ucapan para da'i, ucapan para ulama. Kurang lebih ucapannya seperti ini. Kalaulah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran itu harus menunggu orang itu bersih, maka mungkin hanya sedikit yang layak untuk menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Di Al-Quran tidak mengatakan hai orang-orang yang bersih. Tidak. Allah mengatakan kalian umat Muhammad, umat Rasulullah adalah umat-umat terbaik yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Jadi siapa saja boleh, dengan cara apa saja boleh. Tentunya dengan cara yang baik, tentunya dengan cara yang benar sesuai ajaran Islam, tentunya dengan cara yang benar sesuai tuntunan agama. Dan apa yang telah aku lakukan itu aku sudah siap dengan segala resiko, diteror, penjara, mati, itu sudah resiko dalam perjuangan. Berjuang mati, tak berjuang juga mati. Lebih baik mati dalam berjuang. Apa yang bisa dibanggakan dari kita?
mau membanggakan ibadah. Umur umat-umat terdahulu itu ratusan tahun, bahkan ada yang mencapai ribuan tahun. Tentu ibadah mereka lebih banyak dari kita. Apa yang mau dibanggakan? Zikir. Satu orang soleh dari bangsa Yahudi, dari kaum Yahudi, itu mampu berzikir dari Jumat ke Jumat berikutnya tanpa berdiri. Apa kita sanggup? Tentu tidak. Satu orang Yahudi berzikir di pinggir laut, maka air laut di sekitarnya itu akan menjadi manis. Satu orang soleh dari bangsa Yahudi, apabila dia sujud, bukan dahinya yang hitam, tapi batu tempat dia sujud itu yang melengkung. Jadi apa yang mau kita banggakan? Sholat kita, ibadah kita, zikir kita. Allah mengatakan bahwasanya kita ini adalah umat yang terbaik, bukan karena ibadah kita, bukan karena zikir kita, tapi karena amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi aku cukup heran kepada segelintir orang ya, oknum ya. Aku tidak mengatakan seluruhnya. Hanya oknum umat Islam pada akhir zaman ini. Ulama bukan, ahli ibadah bukan, orang soleh bukan, tapi kok berani-beraninya menghambat, menghalangi, mencegah orang lain untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau antum semua tidak mampu untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, itu terpulang kepada diri antum semua. Tapi setidaknya antum jangan mencegah, menghambat atau menghalangi orang lain untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau antum tidak berani menyuarakan kebenaran, ya itu terserah antum ya. Tapi ketika ada orang lain yang bisa dibilang berani menyuarakan kebenaran melalui cara apa saja yang dia bisa, kenapa anda semua ini seakan-akan ingin mencegah? Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah perintah Allah dalam Al-Quran. Kalau anda mencegah, menghalangi atau menghambat orang lain untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, berarti anda mencegah, menghambat dan menghalangi orang lain untuk menjalankan perintah Allah. Astagfirullahaladzim, sungguh berani anda menentang Al-Quran. Katanya anda umat Islam, berpedoman kepada Al-Quran, baginda Rasulullah sebagai panutan, dan Allah sebagai Tuhan. Tapi anda berani menentang Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Ini ajib banget. Jadi kalau kalian memang tidak berani untuk menyuarakan kebenaran, ataupun kalian tidak mau untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, itu terpulang kepada anda semua, terserah kepada anda semua. Tapi tolong jangan menghambat, menghalangi dan mencegah orang lain untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada orang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ada orang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, anda berkomentar nyinyir, sedangkan ada kemungkaran anda diam. Golongan-golongan seperti inilah yang banyak bermunculan di akhir zaman ini, dari tingkat pusat sampai tingkat desa ada. Jadi Fir'aun itu akan tetap ada, hanya berganti nama saja. Begitu juga dengan Abu Jahal, Abu Lahab akan tetap ada, hanya berganti nama, berganti wajah, dan berganti kostum. Kalau anda memang tidak berani untuk menyuarakan kebenaran, tidak mampu untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, doakan orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Doakan orang yang menyuarakan kebenaran, doakan orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak mau juga berdoa, maka pilihan terbaiknya adalah diam. Jangan nyinyir. Dan aku juga ingin menegaskan sekali lagi ya, bahwasanya antara aku dengan pemimpin manapun yang aku kritik, pemimpin zalim manapun yang aku kritik, itu tidak pernah ada masalah pribadi. Insya Allah ini semata-mata untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangankan orang lain. Hatta ayahku sendiri yang menjadi pemimpin zalim akan aku lawan, akan aku tentang. Atau bahkan guruku sendiri tempat aku menimba ilmu, apabila dia melakukan kemungkaran, maka aku akan maju paling depan untuk menentangnya. Jadi jangan mengatakan bahwasanya ini masalah pribadi. Sama sekali aku tidak pernah ada masalah pribadi dengan pemimpin manapun. Hatta ayahku sendiri menjadi pemimpin, hatta ayahku sendiri melakukan kemungkaran, hatta guruku sendiri melakukan kemungkaran, maka aku adalah orang pertama dan orang terdepan yang akan menentang. Karena apa? Karena tidak pernah ada permusuhan antara aku dengan kebenaran, walaupun kebenarannya itu datang daripada musuh, datangnya daripada orang yang berbeda pendapat. Dan tidak pernah ada hubungan baik antara aku dengan kesalahan, dengan kemungkaran, walaupun kemungkaran itu, kesalahan itu datangnya daripada teman sendiri, datangnya daripada orang-orang terdekat. Sekian dari aku, Al-Fakir Muhammad Khadafi Al-Syarawi Al-Farlisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.